Baik, di sini kita akan memberikan tutorial tentang program akreditasi ya, pembuatan program akreditasi. Di sini kita mau menjelaskan tentang penggunaan pada poin luaran Tridharma ya. Sebenarnya ini berbasis pada data mahasiswa. Di luaran Tridharma ini yang pertama tabel 8A yaitu IPK lulusan ya. IPK lulusan di sini kita lihat satu lulusan pada TS2, TS1 dan TS. Nah, TS itu sudah kita set di sini, tahun TS adalah TS itu 2023, TS1 itu 22, TS2 adalah TS min 2 adalah 21. Maka kita lihat di sini ya. Lulusan Dharma. Berarti ini yang lulus di tahun 21, 22 dan ini tahun 23. Nah, jumlah lulusan di tahun ini ada satu. Siapa ini? Nah, ini bisa kita klik di sini ya. Ini menunjukkan angka 1. Oh, sini ya. Ternyata ini tahun 21 lulusnya. Terus kalau kita mau memasukkan angkatan 2017 yang lulus di tahun 21 tambah lagi ya, misalnya 2017. Klik yang lulus di tahun 21, misalnya ini lulus di tahun 21, kita set lah ya, tahun 21, katakanlah bulan Oktober gitu ya, tanggal 11 ya, dengan IPK 3,5. Ini udah update 2, ya. Kita cek lagi. Ya, ini ada 2 ya. Sekarang bertambah 1 ini. Kita cek, ternyata sudah ada 2. IPK-nya pun tetap 3,5. Kalau tadi misalnya kita masukkan di sini karena ada 2 ya. Kalau ini yang satu adalah IPK-nya 3,75 gitu ya misalnya ya. Maka rata-ratanya juga akan dihitung nanti ya. Otomatis akan dihitung IPK rata-rata, IPK tertingginya ini. Kalau ini misalnya lulus di tahun 2022 ya. Ini berarti yang lulus di tahun 2022 IPK-nya betulan sama semua. Oke. Kita ganti misalnya 85 begini ya, yang tertinggi. Nanti rata-ratanya juga akan update ya, rata-ratanya update lalu ini yang tertinggi sekian. Ini sudah kita set seperti itu ya. Ini rata-ratanya ini yang tertinggi sekian. Dan siapa orangnya bisa kita cek di sini. Kita bisa edit ya. Terus ini adalah kaitan dengan bidang kerja, nanti dengan tabel lain tentunya. Kalau di sini hanya jumlah lulusan, berarti dia hanya melihat datanya. Kalau kita mau menambahkan datanya, tinggal masukkan saja di sini ya, angkatan 2018 yang lulus di tahun 2023 ya kan, misalnya kemudian lulus lagi ini di tahun 2023 Oktober misalnya, nanti dia akan bertambah di sini ya, bertambah. Ini lagi lulus tahun 2003 Oktober juga. Jadi di sini ada berapa ini? Nah, kita lihat ada 8. 8. Jadi ini kalau kita klik di sini tidak berdasarkan jumlah angkatan ya. Tapi lulusannya. Di sini kita lihat lulusan ada 8 di TS tahun 23. Oh ya ada 8. IPK-nya yang tertinggi 3,9 ya. Maka di sini pun sudah dihitungkan IPK tertinggi, IPK terendah, lalu rata-ratanya sekian. Nah, tabel 3B1 di sini hanya masalah data tambah data prestasi ya, tinggal nambah aja kita ya. Kita tinggal nambah data biasa tambah data prestasi ini non akademik, kalau ada tinggal ditambahkan, gampang ya. Nah, ini adalah masa studi lulusan. Masa studi lulusan ini sebenarnya sama aja dengan jumlah angkatan ya. Misalnya ini angkatan, kalau kita lihat TS-6 itu adalah 2017. Berarti angkatan 2017 ya. Kita lihat ini berarti angkatan 2017. Apakah benar jumlahnya 160? Kita lihat ya, angkatan 2017.
Kita lihat daftarnya ada 160, betul ya, 160. Kemudian di angkatan 17 ini, 2017 ini mulai, ini belum ada yang lulus, belum ada yang lulus, belum ada yang lulus. Mulai lulus di tahun TS-2. Kalau di sini 23, 21, 22, di sini berarti di tahun 21 ya. Kita cek. Di sini ada jumlah 2 orang berarti yang lulus di tahun 21 dari angkatan 2017. Di tahun 21 ini 1 lulus, ini 1. Jumlah yang lulus ada 9 ya, sudah ada 9 yang lulus. Nah, di sini kalau misalnya nambah lagi lulus, ya, kita lihat tadi ya sebelumnya kita amati bagaimana perhitungan itu dilakukan secara otomatis. Misalnya di tahun 21 ini kan lulus 2 dari 160 menjadi 158. Nah, misalnya ini ternyata di tahun 21 ini ada lulusan tambah lagi, tidak hanya 2 tapi tambah 1 ya. Nah, coba kita tambahkan di angkatan 2017 ada yang lulus di tahun 2017, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21 ya. Tahun 21 ada yang lulus 1 lagi. Kita tambahkan angkatan 2017 lulus di tahun 21. Di sini Oktober tanggal 1 misalnya ya. Dengan IPK katakanlah 3,95. 3,95 plus rata-rata ini sudah ikut berubah ya. Kemudian di sini ternyata dia memang juga menjadi 157 mahasiswa aktif. Kenapa? Karena sudah lulus 1 tadi. Yang tadinya angka 9 di sini menjadi 10. Jadi ini sudah otomatis ya. Dihitung dia, sudah otomatis dihitung. Ini juga perangkatan ini dihitung. Perangkatan ini juga akan dihitung. Nah, ini adalah nama jumlah angkatannya ya kan. Kemudian ini adalah jumlah yang aktif ya kan, dia ada yang lulus, mulai ada yang lulus. Di sini berarti di tahun 22 ada lulus dari 157 menjadi 152, berarti ada 5 ya, ada 5 angkatan ini yang lulus di tahun 22. Kita lihat di tahun 22 dia ada 5 yang lulus ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian 5 ini lulus. Ya, kita percayalah ya, sudah dihitung otomatis dan sudah terhitung dengan baik. Ini, jadi ini tabel ini akan Oke, sekarang kita lihat di tabel lain. Di 8D1 ini adalah waktu tunggu lulusan. Nah, ini dari tabel kelulusan tadi juga sama ya. Jumlah lulusan yang terlacak. Di sini TS Min 2 ada jumlah lulusan ada 3 ya. TS Min 2 ada 3, benar nggak ya? Di TS Min 2, oh ya ini ada 3. Siapa saja ini ya. Mulai bekerja, kok hanya 1 yang terisi, yang 2 kosong. Maka otomatis di tabel ini yang terlacak baru 1. Nah, kalau yang 2 itu, kalau yang satunya misalnya ya di sini, atau kalau kita mau lebih mudah ya sebenarnya bisa diklik di sini ya. Yang lulusan TS-2 ini. Nah, ini berarti dia mulai bekerja misalnya dari ini 11, 10, 21. Lalu dia bekerja di tahun 22 ya. Di tahun 22 atau menunggu 2 bulan misalnya. Januari katakanlah tanggal 1 dia mulai bekerja. Nah, oke, bekerja maka otomatis di tabel ini dia akan terlacak 2 orang. Waktu tunggunya 2 bulan berarti di sini ya kan. Baik, kita lanjutkan lagi di sini ya. Kita mau mendemonstrasikan bagaimana waktu tunggu lulusan ini dihitung secara otomatis yang waktu tunggunya kurang dari 6 sampai 18 bulan, lalu lebih dari 18 bulan. Kita lihat di sini misalnya TS3 kita punya 3 lulusan. Ini 3 lulusan kita. Lulus tahun 21 semua ya. Kita buat sama aja ya biar mudah bandingannya. Ini ya. Di sini kita punya 3 lulusan. Oke, sekarang kita lihat
kapan dia bekerja berarti akan bergeser ya. Kalau ini kita lihat dia bekerja di lebih dari 6 bulan ya. Kalau misalnya kita set dia lulus tahun 21 bulan ini 10 kita buat bulan 12 saja ya biar mudah untuk melihat bagaimana kinerjanya ya. Ini oke, kita punya lulusan 3. Oke, 3 ya. Sekarang kita lihat dia dari 12 bekerja di bulan 5, berarti 5 bulan. Ini dari 12 bekerja di bulan 12, berarti ini 12 bulan. Ini bekerja di 10 bulan 23. Wah, ini lebih dari 2 tahun ya, hampir 2 tahun ini. Kalau kita buat 12 ini berarti dia sudah 2 tahun baru bekerja. Maka akan terdeteksi dihitung di sini dia otomatis 1 di 6 bulan, 1 di 18 bulan dan lebih dari 18 bulan. Oke, kita coba kalau ini saya geser ya. Yang 3 ini saya geser. Jadi yang bekerja ini digeser ke bulan 6 misalnya. Nah, ini kita geser di bulan 6. Maka kita lihat kinerjanya bagaimana dia. Yes, harusnya dia sudah bergeser ke sini. Nah, otomatis ya. Otomatis dia akan bergeser ke sini. Jadi ini akan menghitung secara otomatis. Kalau ini yang lulus di tahun 21, berarti kalau TS min 3 berarti di tahun 20 ya kan. Nah, angkatan 2017 misalnya yang lulus di tahun 20. Oke, kita tambah lagi ya data lulusan, kita tinggal masukkan aja lah nih di tahun 20. Oke, yang paling enak Desember ya, tanggal 31. IPK-nya kita buat IPK 3,8. Nah, kita lihat ya, ada lulus berarti dia akan berada di sini. Data lulusan tahun 20. Kan 20 dia ada di TS min 1, TS min 2, min 3 ya di sini. Tapi dia belum bekerja karena belum terlacak di sini ya kan. Kita lihat dia di sini belum ada. Kalau misalnya dia mulai bekerja katakanlah di ya berarti 1 bulan kemudian ya Januari akhir ya, keren ini ya 1 bulan kemudian maka dia akan terlacak di sini. Dia akan terlacak 1 dan dia masuk di bulan ke-6 otomatis ya. Kalau dia misalnya itu kerjanya dia bekerja di bulan ke-7, berarti ini sudah 7 bulan ya dari kelulusan, maka dia akan bergeser posisinya di sini. Jadi ini sudah menghitung secara otomatis program ini ya. Dia lulus berapa lama, bekerja di berapa lama. Nah, kalau kita lihat tabel-tabel yang lain, di sini ada jumlah lulusan terlacak dengan tingkat kesesuaian bidang kerja. Tinggi, ya ini tinggi semua ya. Kita setting tadi tinggi semua. Oke, mungkin ini bisa kita buatkan link seperti tadi ya, seperti di 3D1 ini. Biar langsung bisa diedit ya. Jadi kalau ini tinggi semua, nanti kita edit seperti itu. Jadi ini kan tadi kebetulan belum distandarkan ya. Kadanglah ada yang sedang berwira lokal. Ini akan berdampak di tabel D2. Nah, ini ada yang sedang 1. 4 lulusan terlacak 4, lalu di sini jumlahnya 4. Yang tinggi 3, yang sedang 1. Bisa dilihat di situ. Nanti ini kita buat link seperti ini. Jadi tinggal gini, lalu kita tinggal edit sesuai dengan data yang kita miliki. Jadi biar lebih mudah kalau dalam pengisian data. Di sini tersedia untuk keseluruhan ya, tetap saja kita bisa gunakan ini secara keseluruhan, namun ya kita harus nyari ya, harus nyari lulusannya. Karena kan lulusannya tidak 1 tahun yang sama ya, datanya data keseluruhan. Nah,
Ini kita nanti buatkan seperti link di 3D1 ya, untuk 3D2. Oke, selanjutnya kita ke tabel 8E1. 8E1 ini juga sama ya, masih evaluasi kerja lulusan. Ini kita buat link yang sama dengan tabel di tabel 8D2, 8D1 ya memang sama angkanya ya. Angkanya sama. Di sini ya yang sama adalah D1, D2 dan D3. Jadi sebenarnya kalau satu data tadi kita edit sudah cukup ya, tapi kita akan tunjukkan bagaimana posisi ini akan bergeser ya, multinasional. Lulusan 3 berada di multinasional semua, tapi kita ubah lah ya, jangan multinasional. Ada yang lokal, ada yang nasional. Oke, kita lihat dia sudah terdispersi dengan sendirinya, ya kan, sudah terdispersi dengan sendirinya. Ini kebetulan lokal, kalau ini kita pindah ke nasional, nanti juga akan bergeser ke nasional. Jadi tabel ini akan terdeteksi dengan sendirinya. Ini jumlah pengguna lulusan yang memberi tanggapan. Nanti di sini ada tabel survei ya pengguna. Di sini ada data survei pengguna, siapa nama penggunanya, lalu ini tabelnya. Tapi seharusnya ini ada tabel nama pengguna dan lulusan yang dievaluasi ya. Tapi kalau jumlahnya banyak, nanti kita pikirkan ya bagaimana tabel ini akan digunakan. Tapi setidaknya nanti di tabel ini 8E1 jumlah pengguna lulusan yang memberi tanggapan ini nanti akan kita baca dari jumlah yang memberi tanggapan di sini. Ini 3 responden ini. Ini 3 responden otomatis akan terbaca di sini. Dari tentunya dia akan mengevaluasi ini ya, lulusan ini. Lulusan ini yang memberi tanggapan. Kali tidak tahu ini ya konsepnya seperti apa. Nah, di sini kita tunjukkan juga untuk publikasi ilmiah. Ini sama dengan di tabel yang sebelumnya, yaitu di tabel 3 sumber daya kemarin ya. Di sini 3B6 ini publikasi ilmiah. Nah, ini nanti konsepnya sama ya, sama dengan ini. Hitungannya pun sama, hanya bedanya ini orientasinya mahasiswa, kalau ini dosen ya. Nanti ini akan kita pakai nanti di sini ya. Akan kita pakai di tabel ini nanti ya. Tabel 3B ini. Baik, mungkin cukup ini dulu ya untuk tutorial penggunaan program pengisian borang akreditasi di sini pada poin Tridharma ya. Tentunya sudah ada tutorial sebelumnya, jadi ini saling mendukung satu kesatuan ya. Integrasi dari program ini nanti akan kita perbaiki tentunya performa-performa yang belum sempurna ya. Tapi ini sudah 90% ya bisa dipakai. Tentunya belum dicoba data besar, nanti akan kita evaluasi kembali, lalu bisa kita gunakan secara keseluruhan sistem. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri tutorial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.